Aku sudah bekerja untuk Yue Lao selama 300 tahun. Akhirnya aku menyadari satu hal. Sebagian jodoh memang sudah ditakdirkan dari langit. Sedangkan sebagian lainnya, murni cari penyakit. Setiap kali ada pria dan wanita yang mabuk cinta datang memohon. Asalkan mereka menangis dan memohon sedikit, Yue Lao akan langsung menyatukan mereka. Tanpa peduli perhitungan nasib mereka cocok atau tidak. Atau apakah sifat keduanya cocok atau tidak. Hasilnya, setelah menyatukan mereka, dia malah menyesalinya. Setiap kali, dia diam-diam bangun di tengah malam, menatap buku jodoh dan mengeluh. Aduh, sepertinya aku salah menjodohkan orang. Gawat, gawat. Bagaimana cara membereskan semua ini? Di saat seperti inilah, giliranku untuk tampil. Jangan anggap aku hanya pelayan penyapu biasa. Si kakek Yue Lao itu bisa tetap tenang di jajaran dewa. Semua itu berkat kedua tanganku yang sudah terbiasa memegang sapu ini. Untuk mengikat simpul mati pada benang-benang jodoh yang kusut. Asalkan tanganku cukup cepat. Tidak ada jodoh buruk di tiga alam ini yang tidak bisa aku pisahkan. Setiap kali, Yue Lao akan menepuk pundakku sambil berlinang air mata. Gui Yuan, ini semua berkat kamu. Tingkat keluhan di kuil Yue Lao kita jadi tidak menjadi yang nomor satu di kahyangan. Aduh, kuku kakek patah lagi. Sakitnya bukan main. Gui Yuan, menurutmu, bagaimana tulang tua ini masih bisa mengikat benang merah? Sambil menyapu, aku menjawabnya dengan tenang, tidak apa-apa. Kakek Yue Lao, lebih baik sakit sekarang daripada menderita nanti. Memang sekarang terasa sulit. Tapi itu lebih baik daripada nanti mereka bercerai dengan ribut-ribut. Dan menghancurkan kuil kita. Hahaha, ada benarnya juga. Pemikiranmu memang jauh lebih matang. Hari ini, Yue Lao datang lagi membawa segulung benang merah yang saking banyaknya bisa untuk merajut sweater. Ujung dari benang ini ternyata terikat pada sosok dari King Qiyu itu. Leluhur perusak tiga alam, Tu Sanjian. Saat itu, Yue Lao menunjuk tumpukan benang asmara yang kacau ini. Dan memohon padaku untuk mengikat simpul mati pada semua benang ini. Aku menatap tumpukan benang di pelukanku ini. Lalu aku menatap tatapan tegas Dewa Jodoh. Dengan pasrah aku menghela napas, baiklah. Aturan lama, kalau ada masalah dengan yang kuurus. Aku yang tanggung jawab. Oh ya, aku masih ada rapat di Aula Langit Agung. Aku pergi dulu. Gui Yuan, kamu ikat pelan-pelan saja. Tidak perlu buru-buru, ikat yang kencang, ya. Belum selesai dia bicara. Orangnya sudah menghilang. Mau bagaimana lagi? Aku pun langsung menyingsingkan lengan bajuku dan mulai bekerja. Soal mengikat simpul, aku ini ahlinya. Hingga saat aku selesai mengikat benang terakhir. Langit di luar jendela sudah benar-benar gelap. Tepat saat aku hendak memasukkan gulungan benang ke dalam kantong. Tiba-tiba hembusan angin yang lembut namun memikat masuk ke dalam aula samping tanpa peringatan. Sontak, bulu kudukku langsung berdiri. Tempat Dewa Jodoh ini dilindungi mantra. Angin biasa tidak mungkin bisa masuk. Angin ini pasti aneh. Tapi sebelum aku sempat bereaksi, gulungan benang di atas meja tiba-tiba terbang sendiri ke arah pintu. Aku berteriak panik, mencoba melompat untuk menangkap gulungan itu. Tapi, saat ujung jariku baru saja menyentuh ujung gulungan benang itu, ada sebuah kekuatan besar yang menjalar melalui benang merah itu. Menarik seluruh tubuhku hingga aku ikut terlempar ke depan. Aku menjerit kaget. Wajahku hampir saja menghantam lantai dengan keras. Saat itu, tiba-tiba aku merasakan sesuatu melingkar erat di pinggangku. Aku menunduk untuk melihat. Dan ternyata itu adalah ekor seputih salju tanpa sehelai bulu pun yang warnanya berbeda. Ekor itu melingkar di pinggangku, membantuku berdiri dengan stabil. Aku mendongak dan melihat siluet sosok yang memesona di ambang pintu. Saat ini, Sanjing sedang menatapku dengan tatapan penuh selidik. Tatapannya jatuh tepat ke arahku. Pikiranku langsung kosong. Habislah aku. Bisa-bisanya kau mengambil benang jodoh dewa ini dengan 378 dewi. Dan mengikatnya jadi seperti ini. Ternyata kau pelakunya, wahai roh bunga Guihua kecil yang unik. Lidahku terasa keluh. Aku ingin menjelaskan dan memohon ampun,
tapi sepatah kata pun tak bisa keluar. Dia berjalan perlahan ke arahku. Tu Sanjian lalu mengangkat rambutku dengan ujung jarinya. Keahlianmu tidak buruk. Keahlian seperti ini, di seluruh 3 alam, tidak akan ada duanya. Imbalan apa yang diberikan kakek tua Dewa Jodoh itu padamu? Sampai kau tega menjebakku seperti ini. Tidak ada imbalan. Kakek Dewa Jodoh bilang asmara Anda terlalu kuat. Ini semua demi kebaikan Anda. Juga demi kebaikan para dewi, makanya beliau memintaku untuk membantu merapikannya. Merapikannya. Merapikan benang merah jodoh selama 300 tahun menjadi simpul mati. Hei, peri Osmanthus kecil. Caramu ini sungguh unik, ya. Apa kau tahu? Di antara benang-benang ini, beberapa di antaranya terhubung dengan sekutu penting. Ada juga yang terkait dengan utang piutang lama. Setelah kau mengacaukannya, betapa banyak masalah yang akan timbul. Aku tidak tahu. Kakek Dewa Jodoh tidak mengatakan semua ini. Dia tidak tahu, atau sengaja tidak memberitahumu. Atau mungkin, kau sebenarnya dikirim oleh orang lain untuk merusak keberuntunganku. Bukan, aku hanya seorang penyapu. Peri bunga kecil berusia 300 tahun sepertiku mana mungkin bisa merusak keberuntungan Anda. Sekarang kau tahu takut, ya? Bukankah kau sangat berani saat membuat masalah tadi? Dia mencengkeram daguku, sedikit menekannya. Memaksaku untuk mendongak menatapnya. Dengan nada santai dia berkata, aku beri kau 2 pilihan. Pertama, lepaskan semua simpul ini satu persatu. Kembalikan seperti semula. Aku melihat gulungan benang yang sangat kusut di lantai, dan pandanganku pun menjadi gelap. Kapan aku bisa menyelesaikannya? Lalu, pilihan kedua. Jika kau tidak bisa melepaskannya, kau harus membayarnya. Kau harus membayar 378 utang asmaraku ini. Satu persatu, beserta bunganya. Kau akan membayarnya perlahan, dengan dirimu sendiri. Aku bagai tersambar petir. Aku menatap wajahnya yang tampan dengan pikiran kosong. Pilihlah, melepas simpulnya, atau menemaniku untuk membayarnya. Aku menunduk melihat gulungan benang itu. Lalu aku kembali menatapnya. Aku akan melepaskannya. Tu Sanjing mengangguk puas setelah mendengarnya. Lalu dia membungkuk, mengambil gulungan benang itu dan menaruhnya kembali ke dalam pelukanku. Kuberi kau waktu 3 bulan. Jika masih ada satu helai pun yang tersimpul, aku sendiri yang akan datang mengambilmu. Saat itu, urusannya bukan lagi sekadar membayar utang. Ujung jarinya dengan ringan menyentuh ujung hidungku. Sebelum sosoknya menghilang, dia meninggalkan kalimat terakhir. Peri Osmanthus kecil. Kita bertemu 3 bulan lagi. Mengurai 378 ikatan maut. Kalau tidak bisa, aku harus menemaninya. Saat aku sedang bersedih, gulungan benang di pelukanku tiba-tiba bergerak tanpa pertanda. Kulihat di tengah benang yang kusut itu sehelai ujung benang yang sangat tipis dan berwarna merah gelap. Diam-diam menjulurkan ujungnya dan mengarah padaku. Ini bukan benang jodoh biasa. Aku tiba-tiba teringat perkataan Tu Sanjing. Jangan-jangan, aku tidak sengaja terjerat dengan sesuatu yang mengerikan. Ujung benang kemerahan itu bergetar pelan ke arahku. Detik berikutnya, ia melesat tajam. Bagaikan makhluk hidup, ia menyerangku tanpa alasan. Terdengar suara retakan ringan di hadapanku. Aku membuka mata dengan gemetar. Kulihat ujung benang merah gelap itu berhenti 1 inci dari keningku, terhalang oleh sebuah perisai yang dialiri kemilau cahaya bulan yang jernih. Di perisai itu, samar-samar terlihat ekor harimau seputih salju. Bayangannya melintas sekilas. Ini ditinggalkan oleh Tu Sanjing. Dia sudah tahu dari awal kalau benang ini bermasalah. Setelah ujung benang merah gelap itu terpental dan kembali masuk ke dalam gulungan benang hingga menghilang, aku terduduk lemas di lantai, merasa putus asa. Waktu 3 bulan untuk menyelesaikannya. Ditambah lagi dengan bahaya yang tidak diketahui. Aku benar-benar dalam masalah besar. Aku duduk di lantai aula samping selama 1 jam penuh. Sensasi dingin di keningku mengingatkanku bahwa ini bukan ilusi. Wajah Tu Sanjing yang tampan dan tegas muncul di benakku. Bersama 9 ekornya yang berbulu lebat. Aku menggelengkan kepala dengan kuat. Aku harus menyingkirkan pikiran-pikiran ini, tidak bisa.
Aku ini karyawan teladan. Bagaimana bisa aku dijadikan ganti rugi untuk rubah genit itu? Kalau sampai kabar ini tersebar, aku tidak bisa jadi dewi lagi. Aku meratap di depan aula utama. Kakek Yue Lao, Anda benar-benar mencelakaiku. Meratap sih meratap, tapi pekerjaan tetap harus diselesaikan. Aku memaksa diriku untuk tenang. Aku mengangkat gulungan benang itu, mencoba mencari simpul yang paling mudah diurai. Tapi setelah kulihat cukup lama, tidak ada hasilnya. Setiap simpul seolah memamerkan kekuatannya. Aku menatap lekat simpul yang paling luar. Aku mengerahkan sedikit kekuatan dewiku dan menyalurkannya. Tapi simpul itu tidak bergerak sama sekali. Sepertinya cara kasar tidak akan berhasil. Kekuatan dewiku bersifat lembut. Tidak cocok untuk pekerjaan yang butuh kekuatan untuk membongkar paksa seperti ini. Tepat saat aku kehabisan akal, terdengar suara dari luar dan aroma kue yang wangi. Aku melihat peri kecil, Mier. Dia sedang berpegangan pada kusen pintu, sambil memegang bungkusan kertas minyak di tangannya. Mier melihatku. Matanya berbinar. Lalu dia melompat masuk, Kak Guiyuan. Aku dengar kakek Yue Lao sedang rapat. Jadi aku tebak kakak sendirian di sini. Aku bawakan kue kristal osmanthus resep baru untukmu. Aku menambahkan embun pagi. Dia membuka bungkusan kertas minyaknya. Kue osmanthus yang bening itu menebarkan aroma yang manis. Mataku langsung berbinar. Setelah kerepotan semalaman, aku sangat kaget dan takut. Aku sudah sangat lapar. Aku segera mengambil sepotong, dan setelah menggigitnya, sedikit kekuatan dewiku pulih. Mier menggoyangkan kepalanya dengan bangga. Pandangannya jatuh pada gulungan benang di pelukanku. Kak Guiyuan, kakak sedang mengurai simpul lagi ya? Kali ini benang siapa? Banyak dan berantakan sekali. Aku tersenyum pahit dan menjelaskan. Ini adalah takdir cinta tuan muda dari Tusan, King Qiu. Kakek Yue Lao memintaku untuk merapikannya. Tapi aku malah berlebihan. Dia datang menemuiku dan memintaku mengurai semuanya dalam waktu 3 bulan. Kalau tidak, aku akan dijadikan ganti rugi untuknya. Dijadikan ganti rugi sebagai istrinya. Wajahku langsung memanas. Aku buru-buru mengoreksi, sebagai pekerja untuk melunasi utang. Kakak biasanya sangat cekatan saat mengurai simpul untuk orang lain. Tapi begitu menyangkut urusan sendiri, kakak jadi bingung. Tuan muda Tusan itu sepertinya mengincarmu. Kakak Dewi Penenun pernah bilang, saat seorang pria tampan dan hebat mencari-cari alasan untuk mendekatimu, kemungkinan besar dia tertarik padamu. Soal ganti rugi itu hanya alasan. Jangan mengada-ada, dia itu rubah masa depan. Dan aku hanya roh bunga kecil. Apa yang bisa dia harapkan dariku? Siapa yang bisa menebak soal jodoh? Kakek Yue Lao sering berkata, 2 orang yang paling tidak mungkin bersama. Benang merah takdir mereka malah bisa terikat. Mungkin saja kakak adalah milik tuan muda Tusan itu. Benang merah yang paling mustahil. Sudah, jangan bercanda lagi. Cepat bantu aku pikirkan cara mengurai benang ini, itu yang lebih penting. Saat Mier menyentuh simpul terluar pada bola benang itu, simpul pada bola benang itu tiba-tiba sedikit mengendur. Aku dan Mier terkejut bersamaan. Mier menggosoknya lagi dengan lembut. Benang itu pun mulai menjadi lembut dan terurai. Mier sendiri merasa ini sangat ajaib. Apa mungkin karena aroma masakan dan rasa manis di tanganku bisa melembutkan benang-benang asmara ini? Mungkin saja. Benang-benang asmara ini membawa obsesi dan hasrat. Auramu bisa menetralkannya. Mierku yang baik, tolong bantu aku ya. Setiap hari setelah kau selesai membuat kue, datanglah dan bantu aku mengurai simpulnya. Aku akan mentraktirmu madu osmanthus, serahkan saja padaku. Tapi, kalau nanti tuan muda Tusan benar-benar jadi kakak iparmu, kau harus membuatnya lebih memperhatikan. Bisnis kediaman dewa makanan kita, ya. Aku pura-pura ingin memukul Mier. Mier terkikik menghindar, lalu kembali membantuku mengendurkan simpul yang erat. Hingga Mier menghabiskan cukup banyak kekuatan dewatanya. Barulah dia menguap dan pamit pulang. Katanya besok akan datang lagi. Setelah mengantar Mier, aku melihat lapisan luar bola benang itu yang terlihat jelas sudah mengendur. Hatiku pun merasa sedikit lebih tenang.
Rasa lelah mulai menyelimutiku. Aku bersandar di dinding, kelopak mataku mulai terasa berat. Dalam keadaan setengah sadar, rasanya seperti ada sesuatu yang berbulu dan hangat. Sentuhannya terasa ringan menyelimuti tubuhku. Tanpa sadar, aku menggesekkan tubuhku padanya. Saking nyamannya, aku pun tertidur lelap. Aku terbangun karena aroma lezat yang pekat, lalu membuka mata. Hari sudah sangat terang. Sinar matahari menyinari tubuhku. Aku baru sadar tubuhku diselimuti jubah berbulu seputih salju. Setelah kulihat lebih saksama, ternyata itu adalah ekor harimau. Aku terlonjak kaget dan langsung terjaga sepenuhnya. Kulihat di atas meja ada sebuah kotak kayu cendana ungu yang sangat indah. Jantungku berdebar kencang saat aku berjalan mendekat untuk membukanya. Ternyata di dalamnya ada makanan dunia manusia yang masih panas mengepul. Xiao Long Bao, bubur seafood, dan juga hidangan pembuka yang menggugah selera. Di sebelahnya juga ada sebotol arak Osmanthus. Pada saat itu, terdengar suara malas bercampur tawa dari ambang pintu. Kenapa tidak dimakan? Takut kuracuni. Sekujur tubuhku membeku. Aku sontak menoleh. Kulihat Tu Sanjing, entah sejak kapan, sudah bersandar di kusen pintu. Kenapa kau datang lagi? Bukankah kau bilang kita akan bertemu 3 bulan lagi? Datang untuk melihat kemajuan kerja orang yang berutang padaku. Tapi, sepertinya hasilnya tidak bagus. Semalaman kau hanya berhasil melonggarkan sekecil ini. Simpul-simpul karma ini memang sulit diurai. Tapi aku sudah mencari bantuan, Mier. Energi abadinya bisa melunakkan jebakan jimat Dewa Batu. Lalu, si angsa abadi kecil menggunakan aura kehidupan fananya. Menarik. Ujung jari Tu Sanjing memancarkan cahaya biru es. Dia menyentuhkannya dengan ringan pada simpul ikatan itu. Ikatan itu langsung terlepas. Ujung benangnya pun terjuntai dengan lembut. Aku langsung terbelalak tak percaya. Membukanya secara paksa akan melukai beberapa roh yang terperangkap. Sifat kekuatan abadimu itu lembut. Pada dasarnya, itu cocok dengan esensi dari benang-benang perasaan ini. Seharusnya itu cara yang paling sesuai untuk mengurainya. Hanya saja, metodemu salah. Dan kekuatanmu juga tidak cukup. Lalu, apa yang harus kulakukan? Belajar. Mulai hari ini, aku akan mengajarimu cara menggunakan kekuatan abadi untuk merasakan emosi di dalam benang-benang perasaan ini. Memberikan obat yang tepat untuk mengurai kekusutan. Kau ajari aku, kalau tidak, aku akan terus mengganggumu sampai dunia kiamat. Sudah sewajarnya. Sebagai ganti rugi untukku. Meskipun itu juga tidak buruk, tapi aku akhir-akhir ini lebih suka melihat orang lain berjuang mati-matian. Aku mengumpat dalam hati, dasar rubah mesum. Dia menunjuk ke arah meja batu dengan dagunya. Sarapanlah. Setelah selesai, kita mulai pelajaran pertama. Aku duduk dalam diam dan mengambil sumpitku. Kuah Xiao Long Bao-nya begitu lezat. Bubur hidangan lautnya menghangatkan perut. Lauk pendampingnya terasa menyegarkan. Rasanya begitu enak sampai membuatku lupa akan bahaya. Sementara itu, Tu Sanjing duduk di seberangku sambil meminum arak Osmanthus. Tatapannya sesekali jatuh padaku. Setelah selesai makan dan membereskan semuanya, Tu Sanjing menyuruhku duduk dengan benar sambil memegang gulungan benang. Kulihat Tu Sanjing berjalan ke belakangku. Tangannya terulur dari belakang dan menutupi tanganku. Telapak tangan Tu Sanjing terasa sedikit dingin. Jari-jarinya yang panjang dan ramping membungkus tanganku sepenuhnya. Punggungku juga bisa merasakan kehangatan dari dada Tu Sanjing. Tenang, rasakan benang di tanganmu. Jangan dilihat dengan mata. Dia pasti sengaja ingin mendengar jantungku yang berdebar kencang. Aku tidak bisa tenang. Tu Sanjing lalu berkata, "Pejamkan matamu." Aku pun terpaksa memejamkan mata. Setelah penglihatanku tertutup, indraku yang lain menjadi lebih tajam. Berbagai macam emosi terpancar dari gulungan benang itu. Cinta dan obsesi. Kebencian dan dendam. Kerinduan dan keputusasaan. Suara hati dari wanita yang tak terhitung jumlahnya menerobos melalui helai-helai benang dan menghantam kesadaranku. Anggap semua emosi ini sebagai suara dan pemandangan. Gunakan kekuatan spiritualmu, seperti sisir, untuk merapikannya dengan lembut.
Tenangkan semua kegelisahan dan rasa sakit di dalamnya. Kekuatan spiritualku tidak ditolak. Memantul kembali, benang takdir keemasan pucat itu melilit dengan lembut. Ini adalah benang milik peri anggrek bening. Sifatnya dingin dan pendiam. Keterikatannya tidaklah dalam. Hanya sebuah penyesalan. Caramu seharusnya adalah menghadapi orang secara langsung. Memberikan pengertian dan penghiburan. Bukannya memutuskannya secara paksa. Dengan satu niat, aku menyesuaikan caraku menjadi lebih lembut. Membawa niat untuk menenangkan. Aku menyelimuti benang yang tegang dan bergetar itu. Kurasa, emosi kebenciannya perlahan-lahan mereda. Benang itu pun mulai menjadi lentur. Keesokan harinya, aku terbangun oleh suara keributan. Aku segera bangun, membasuh muka, dan berganti pakaian. Lalu aku membuka pintu dan keluar. Aku melihat di aula depan kuil Dewa Jodoh. Telah datang dua orang peri wanita yang sangat memesona. Yang memimpin adalah putri ketiga Laut Barat, Oyu. Di sampingnya ada peri bunga dari Istana 100 Bunga. Aku melihat Mier sedang merentangkan tangannya, menghalangi jalan di depan gerbang bulan. Sudah kubilang kakak Guiyuan sedang sibuk. Tidak bisa diganggu. Sibuk apanya? Sibuk merayu Tuan Muda Tusan, begitu. Putri ini sudah dengar semuanya. Tuan Muda Tusan kemarin datang ke kuil Dewa Jodoh. Dan sampai sekarang belum kembali. Pasti dia sedang digoda oleh gadis rendahan itu. Putri ketiga, harap tenang. Mungkin ada salah paham. Salah paham apanya? Lihat gadis kecil ini, menjaga seperti ini. Pasti gadis rendahan itu punya niat buruk. Tusan Jing, keluar kau, teriakan itu membuat kepalaku pusing. Berdiri di belakang pilar, aku jadi serba salah. Saat itu, sebuah suara yang terdengar malas dan jenaka datang dari halaman belakang. Angin apa gerangan hari ini? Yang membawa para peri cantik kemari, ke kuil Dewa Jodoh. Tusan Jing melangkah keluar dengan penampilan yang memukau. 9 ekornya tidak terlihat, namun auranya sangat agung dan menawan. Mata Oyu langsung berbinar. Dia melangkah maju, suaranya melembut drastis, aku dengar. Kau diganggu oleh roh bunga kecil yang tidak tahu sopan santun. Jadi aku sengaja datang untuk melihat. Kamu tidak apa-apa. Putri ketiga, informasimu cepat juga. Memangnya aku kenapa? Di mana roh bunga kecil itu? Beraninya dia mengganggu Tuan Muda. Lihat saja, akan kuberi dia pelajaran. Guiyuan, kemarilah. Tusan Jing mengangkat alisnya. Dia menggerakkan jarinya, memberi isyarat ke arah tempatku bersembunyi. Aku memberanikan diri untuk keluar di bawah tatapan semua orang. Tusan Jing dengan santai merangkul bahuku. Membawaku ke dalam pelukannya. Seluruh tubuhku menegang. Pipiku langsung memerah. Dia tidak sedang menggangguku. Dia sedang membantuku menyelesaikan beberapa urusan lama. Tusan Jing sengaja menekankan kata urusan lama. Wajah Oyu langsung berubah pucat. Membantumu menyelesaikan urusan lama. Apa haknya? Haknya adalah karena dia orangku, bukan orangmu. Aku bersandar di pelukannya. Aku bisa merasakan getaran di dadanya. Tusan Jing mengeratkan rangkulannya padaku. Matanya menatap tajam. Benar sekali. Jadi, jika lain kali kau mencari masalah dengannya, itu artinya kau mencari masalah denganku, Tusan Jing. Dan orang yang mencari masalah denganku, biasanya berakhir tidak baik. Setelah mengatakan itu, Seisi Toko menjadi sunyi senyap. Mata Oyu memerah, dia menggigit bibirnya. Menatap tangan Tusan Jing yang merangkulku. Lihat saja, sekarang urusanku belum selesai. Kalian semua, silakan pergi. Oyu masih ingin mengatakan sesuatu. Tetapi ditahan oleh peri 100 bunga. Dia membungkuk hormat, karena Tuan Muda sedang ada urusan. Kami tidak akan mengganggu. Permisi. Setelah berkata begitu, dia menarik Oyu yang tidak terima untuk pergi. Sampai bayangan mereka menghilang. Tusan Jing baru melepaskanku. Kenapa? Apa kau takut? Kenapa tadi kamu bicara seperti itu, soal orangku? Mereka pasti salah paham. Salah paham tentang apa? Kau kan memang di bawah pengawasanku. Memangnya ada masalah? Lagi pula, kalau tidak bilang begitu, bagaimana caranya menyingkirkan masalah? Apa kau mau diberi pelajaran oleh putri ketiga dari Laut Barat? Aku terdiam. Sepertinya, memang ada benarnya juga.
Hanya saja, caranya itu benar-benar sangat memalukan. Tapi reputasiku. Reputasi dan nyawa, mana yang lebih penting? Sudahlah, pergi siapkan sarapan sana. Aku lapar. Sudahlah, pergi siapkan sarapan sana. Aku lapar, tahu. Masa kau mau tuan ini yang memasakkannya untukmu? Akhirnya, dengan pasrah aku pergi ke dapur kecil. Saat itu, Mier masuk untuk membantu. Wajah mungilnya tampak begitu gembira, kakak Gui Yuan. Tuan muda Tusan tampan sekali dan sangat berwibawa. Tadi waktu dia bilang, orangku. Jantungku sampai mau copot rasanya. Apa tuan muda Tusan benar-benar menyukaimu? Ya. Tanganku gemetar. Hampir saja aku memasukkan garam, bukannya gula. Jangan bicara sembarangan. Tuan muda Tusan melakukan itu hanya untuk menghindari masalah. Bukan begitu, kakak Zinu bilang. Seorang pria hanya akan menyatakan kepemilikan atas orang yang dia pedulikan. Tuan muda Tusan pasti ada rasa padamu. Aku jadi kesal dan bingung karena terus dicecar oleh Mier. Tanpa sengaja, aku menyenggol wadah gula sampai tumpah ke lantai. Benar-benar berantakan. Setelah selesai memasak bubur dan lauk sederhana, aku pun membawanya keluar. Tuan muda Tusan sudah duduk di samping meja batu di halaman. Di tangannya, ada segulung benang merah. Dia sedang mengamati salah satu helai benang dengan saksama. Lagi lihat apa? Melihat obsesi sang putri ketiga. Kau coba rasakan sendiri. Aku pun mengambilnya. Dari benang itu terpancar rasa tak rela dan hasrat memiliki yang kuat. Sangat kuat. Ini tipe orang yang terbiasa dimanja. Apapun yang dia mau harus didapatkan. Kalau tidak bisa didapat, ya jadi obsesi. Dan lagi, ikatan benang ini bisa memantul kembali. Kita harus mencari kesempatan yang tepat untuk memuaskannya. Atau membuatnya bosan dan melepaskannya sendiri. Bagaimana cara memuaskannya? Tuan muda Tusan melirikku. Lalu, dia tiba-tiba tersenyum. Senyumnya itu terlihat sedikit licik. Misalnya, dengan membuatnya berpikir. Kalah dari orang yang jelas tak bisa disaingi dan tak bisa diganggu. Siapa itu Gui Yuan, dasar bodoh? Mulai sekarang, kau akan kutempatkan di tempat paling istimewa di hatiku. Kesayangan yang bahkan harus disegani oleh Raja Naga Laut. Ah, beraktinglah dengan baik. Kalau aktingmu bagus, bisa menggagalkan sandiwaranya. Juga bisa menghindari masalah lainnya. Kalau aktingmu buruk, maka sandiwara ini akan jadi kenyataan. Kakau, menjauhlah sedikit. Tu Sanjing tertawa terbahak-bahak. Ia mengambil sendok dan mulai memakan buburnya. Tepat pada saat ini, benang biru air tiba-tiba bergetar hebat. Cahayanya berkedip-kedip tak beraturan. Segera setelah itu, dari luar kuil jodoh terdengar suara Ouyu. Teriakan yang tajam dan penuh amarah. Disertai dengan suara gemuruh ombak yang dahsyat. Tu Sanjing, Gui Yuan. Cepat keluar kalian. Aku akan menenggelamkan kuil bututmu ini. Masalahnya benar-benar datang. Tu Sanjing meletakkan sendoknya. Kilatan dingin terpancar dari matanya. Ayo pergi, kesayanganku. Kita temui dia. Aku ditarik oleh Tu Sanjing untuk keluar. Ouyu sudah datang menyerang. Kalau kuil jodoh sampai tenggelam, kakek dewa jodoh akan membunuhku saat dia kembali. Tidak akan tenggelam. Selama ada aku, Ouyu takkan bisa membuat ombak. Saat kami tiba di luar gerbang utama kuil jodoh, pemandangan di depan mata membuatku terkesiap. Langit saat itu tertutup awan gelap, kilat menyambar dan guntur bergemuruh. Lautan awan bergejolak, menggulung ombak raksasa. Di atas ombak itu, berdiri Ouyu. Di belakangnya, prajurit udang dan jenderal kepiting berbaris. Penuh dengan aura membunuh. Di kejauhan, masih ada pasukan besar dari suku air laut barat. Formasi ini jelas-jelas datang untuk berperang. Tu Sanjing, dan juga budak rendahan bernama Gui Yuan itu. Hari ini, kalau aku tidak mencabik-cabik tubuh kalian, aku, Ouyu, bersumpah tidak akan menjadi naga lagi. Putri ketiga, kau membawa suku air laut barat menerobos wilayah kekuasaan Kayangan dan mengepung kuil jodoh. Apa kau ingin memberontak? Jangan sembarangan menuduh. Aku datang untuk menuntut perhitungan darimu. Kau yang lebih dulu menghina Ouyu. Aku hanya membalasnya. Bahkan jika masalah ini sampai ke Istana Langit,
Aku tetap yang benar. Kapan aku pernah menghinamu? Kau bilang, gadis hina itu adalah orangmu. Aku menunggu Tusan Jing selama 500 tahun hanya untuk mendapatkan hasil seperti ini. Putri ketiga, 300 tahun yang lalu aku sudah memberitahumu dengan jelas. Aku memang tidak punya perasaan padamu. Kau sendiri yang bertepuk sebelah tangan dan terus menggangguku. Apa aku harus bertanggung jawab atas penantianmu itu? Kata-kata itu begitu kejam, wajah Oyu menjadi pucat pasi. Air matanya jatuh. Tusan Jing, kau bajingan. Apa kurangnya diriku dibanding dia? Dia hanyalah peri bunga rendahan. Bahkan untuk membawakan sepatuku pun dia tidak pantas. Tusan Jing sedikit bergeser, melindungiku. Sepenuhnya di belakangnya. Tatapannya menyapu pasukan suku air. Putri ketiga, aku katakan untuk terakhir kalinya. Bawa orang-orangmu dan segera pergi dari sini. Jika tidak, Tusan Jing berhenti sejenak. Aura di sekeliling tubuhnya tiba-tiba berubah drastis. Awan gelap di langit terdorong oleh aura ini, hingga robek dan menciptakan sebuah celah. Sinar matahari jatuh di belakang Tusan Jing. Bayangan 9 ekor rubah putih salju raksasa perlahan muncul, menutupi langit dan matahari. Jika tidak, jangan salahkan aku karena mewakili Raja Naga Laut Barat. Untuk memberi pelajaran pada putrinya yang tidak tahu aturan ini. Begitu ucapannya selesai, bayangan ekor rubah itu bergerak pelan. Gelombang raksasa setinggi ratusan zang itu pun runtuh seketika. Percikan air yang memenuhi langit belum sempat jatuh, namun sudah tersapu oleh hawa dingin dari kibasan ekor rubah itu. Membeku menjadi kristal-kristal es yang tak terhitung jumlahnya dan berjatuhan. Aoyu berdiri di puncak gelombang. Wajahnya pucat pasi menatap bayangan rubah itu. Ketakutan yang jelas terlihat di matanya. Aoyu akhirnya menyadari kekuatan mengerikan dari pria di hadapannya. Keangkuhan dan rasa kesalnya yang tadi terlihat begitu konyol dan rapuh di hadapan kekuatan absolut. Suara Aoyu terdengar bergetar dan pecah, penuh dengan keputusasaan dan rasa tidak percaya. Kau, demi dia, beraninya kau menyerangku. Aku hanya membela diri. Putri ketiga, silakan kembali. Kejadian hari ini bisa kuanggap tidak pernah terjadi. Jika ada lain kali, Istana Naga Laut Barat sebaiknya mencari orang lain untuk berurusan dengan King Qiu. Ancaman terang-terangan ini membuat Oyu gemetar. Dia menatap Tusan Jing untuk terakhir kalinya dengan tatapan yang rumit, yang pada akhirnya memudar menjadi kekalahan. Dia berbalik, berubah menjadi cahaya air, lalu menghilang dengan tergesa-gesa. Pasukan suku air pun mundur seperti air pasang. Awan gelap di langit pun menghilang. Hanya kristal es dan genangan air di tanah yang menjadi bukti dari keributan yang baru saja terjadi. Aku berdiri di belakang Tusan Jing, menyaksikan seluruh kejadian. Jantungku masih berdebar kencang. Inikah kekuatan sejati dari Tuan Muda King Qiu? Kau terkejut sampai terpaku. Tadi aku hanya mengundang putri ketiga untuk minum secangkir air laut dingin, agar Oyu sadar sedikit. Sepertinya hasilnya cukup bagus. Apa ini tidak akan menyinggung Istana Naga Laut Barat? Oyu mengerahkan pasukan untuk mengepung seorang dewi tanpa izin saja sudah merupakan kejahatan besar. Aku tidak mempermasalahkannya, itu sudah demi menjaga muka Raja Naga Laut Barat. Dia seharusnya berterima kasih padaku karena sudah menyelesaikan masalahnya. Kembalilah dan lanjutkan mengurai benangnya. Oh ya, Tusan Jing mengeluarkan dari lengan bajunya benang jodoh berwarna biru air milik Oyu. Dia dari lengan bajunya mengeluarkan benang jodoh biru air milik Yu. Obsesi putri ketiga sudah banyak padam oleh air laut dingin itu. Sekarang seharusnya jauh lebih mudah untuk mengikatnya. Aku mengambil benang itu dan menghela napas pelan. Rasa posesif yang penuh keengganan itu hampir menghilang. Hanya tersisa sedikit penyesalan dan rasa takut. Dia sudah melepaskannya. Bukan melepaskan, tapi menyadari kenyataan. Beberapa orang dan beberapa hal tidak bisa didapatkan hanya dengan berjuang mati-matian. Saat sudah terbentur dan merasakan sakitnya, dengan sendirinya dia akan berbalik. Terlebih lagi orang yang manja seperti Oyu. Perlu pukulan keras untuk menyadarkannya. Setelah itu, dia memberiku isyarat untuk menggunakan contoh yang ada.
Dengan lembut mengurai penyesalan dan karma dari benang takdir Li Sun. Lalu memutuskan hubungan mereka. Ikatan ini berakhir sampai di sini. Terdengar suara ting yang renyah. Benang biru air itu terlepas dari ikatannya. Berubah menjadi cahaya air lalu menghilang. Dan bola benang merah di pelukanku terasa jauh lebih ringan. Satu benang yang kusut telah menghilang. Wah, aku berhasil. Awal yang bagus. Kalau begini terus, aku akan cepat menyelesaikannya. Aku menggerutu dalam hati. Apa dia salah paham dengan arti kata cepat? Tapi setelah menyelesaikan benang Oyu yang merepotkan ini, rasa percaya diriku benar-benar meningkat pesat. Kembali ke halaman belakang. Mier yang ketakutan sampai bersembunyi di dapur. Mengintip keluar. Sudah aman, sudah aman. Putri ketiga sudah pergi. Tuan muda Tusan hebat sekali. Dia berhasil membuat putri ketiga lari ketakutan. Kalian mau makan siang apa? Aku yang traktir. Mier menyebutkan sederet hidangan andalan dari restoran Dewa Makanan. Tusan Jing kemudian menyuruh seseorang untuk mengambilnya. Makan siangnya benar-benar sangat mewah. Hidangan dari restoran Dewa Makanan, warna, aroma, dan rasanya sempurna. Tusan Jing juga membuka sebuah guci. Arak Xian Niao yang konon telah disimpan selama 1000 tahun. Dia menuangkan secangkir kecil untukku dan Mier. Aku tidak kuat minum. Baru minum seteguk kecil, pipiku sudah terasa panas. Sebaliknya, Mier minum dengan gembira. Wajah mungilnya memerah. Dia juga jadi lebih banyak bicara. Mier menopang dagunya dengan tangan. Matanya berbinar-binar saat bertanya, Kak Guiyuan. Apakah kakak nanti akan ikut dengan Tuan Muda Tusan? Pergi ke Qingqiu? Bukan. Paman, minumnya pelan-pelan. Apa yang kau katakan? Aku akan kembali menyapu setelah selesai mengurai benang ini. Tuan Muda Tusan baik sekali padamu. Bahkan sampai berselisih dengan putri ketiga demi dirimu. Kalau ini bukan suka, lalu apa lagi? Itu agar aku bisa cepat menyelesaikan tugasku. Supaya tidak merepotkan nantinya. Setelah berkata begitu, aku diam-diam melirik Tusan Jing. Dia sedang perlahan-lahan memisahkan duri ikan. Mendengar itu, dia mengangkat matanya dan tersenyum tipis. Dia melirikku sekilas sambil tersenyum. Tidak mengakui, tapi juga tidak menyangkal. Mier pun menyimpulkan. Dia menatapku sambil terkikik. Penjelasan itu hanya alasan. Tujuan sebenarnya adalah membangun hubungan. Kakak Dewi Penenun pernah bilang, ini namanya kesempatan emas bagi orang terdekat. Tuan Muda Tusan. Benar begitu, kan? Peri kecil dari Istana Dewa Makanan ini memang pandai bicara. Guci arak ini untukmu, ya. Terima kasih, Tuan Muda. Aku menatap mereka berdua. Ini, maksudnya apa? Apa dia mengakuinya secara tidak langsung? Acara makan kali ini berlalu dengan hatiku yang kalut dan celotehan Mier. Setelah selesai makan, Mier memeluk guci arak dewa yang berharga itu. Lalu pulang dengan hati yang puas. Dia bilang besok akan datang lagi untuk membantuku menggulung benang. Akhirnya, hanya tersisa aku dan Tusan Jing. Aku duduk di bawah pohon jodoh sambil memeluk gulungan benang, bersiap untuk bekerja. Sementara itu, Tusan Jing berbaring di dipan utama di sampingku. Salah satu ekornya tersampir dengan santai di sandaran tangan. Bergoyang pelan. Suasana saat itu begitu tenang hingga terasa sedikit intim. Aku memaksa diriku untuk berkonsentrasi. Aku mulai mengurai seutas benang jodoh dewa berwarna emas pucat. Tepat saat aku sampai di bagian yang paling penting. Tiba-tiba tercium aroma wangi yang manis dan memabukkan. Gerakanku terhenti dan aku pun mengangkat kepala. Di atas tembok halaman belakang, duduk seorang wanita. Di tangannya, ia memainkan sekuntum bunga datura hitam. Pandangannya jatuh dengan rakus pada bola benang di pelukanku. Lalu beralih menatap Tusan Jin di atas ranjang bambu. Tuan Muda Tusan, lama tidak bertemu. Bersembunyi di kuil bobrok ini, bermesraan dengan roh bunga kecil. Sungguh menarik seleramu. Mandara, kenapa kau tidak tinggal di duniamu? Malah datang ke kahyangan untuk apa? Cari mati, kau siluman bunga datura. Jantungku berdebar kencang. Jadi, dialah pemilik benang ungu kemerahan itu.
Aku dengar Tuan Muda sedang dalam masalah. Jadi aku datang khusus untuk membantu. Membantu membuat kacau. Mandara melayang turun dari tembok. Kakinya yang telanjang menyentuh tanah tanpa suara. Ayah, Tuan Muda, jangan begitu kejam. Aku lihat adik kecil ini begitu susah payah. Bagaimana kalau biarkan aku yang membantunya? Aku paling mengerti soal hasrat dan cinta. Jangan sentuh. Namun, ekor Tusan Jin lebih cepat dari suaraku. Seekor-ekor rubah seputih salju. Mencambuk pergelangan tangan Mandara yang terjulur. Mandara menarik tangannya kesakitan. Bekas cambukan merah yang bengkak muncul di pergelangan tangannya. Pesona di matanya berubah menjadi kebencian, tapi ia segera menyembunyikannya. Tuan Muda, kau memukulku. Memukulmu itu masih hukuman ringan. Berani menyentuh bola benang itu lagi. Akan kukupas kulitmu dan kujadikan alas duduk. Wajah Mandara memucat. Ia mundur 2 langkah. Pandangannya pada bola benang itu semakin membara. Tuan Muda, atau benang ini. Apakah karena ada sesuatu yang berharga di dalamnya? Aku mencium aroma yang sangat harum dan berkhasiat. Apakah itu peninggalan dari kakak Cilian? Tatapan mata Tusan Jin seketika menajam. Mandara justru seolah telah menemukan sebuah kelemahan. Sudah kuduga. Hanya seutas benang takdir. Bagaimana mungkin sampai merepotkan Tuan Muda untuk menjaganya sendiri? Siapa yang melihat, dia yang dapat bagian. Bagi aku sedikit. Maka aku akan membantumu menyingkirkan roh bunga kecil ini. Bagaimana kalau kita buat dia menyerah dengan patuh? Jantungku berdebar tak karuan. Iblis bunga ini benar-benar mengincar esensi kekuatan Nyonya Cilian. Saat itu juga, Tusan Jing berdiri. Membawa aura yang menekan dan merendahkan. 9 ekor di belakangnya terbentang. Penuh dengan kekuatan yang siap meledak. Mandala. Aku beri kau waktu 3 hari untuk enyah dari hadapanku. Kalau tidak, aku tak keberatan membuat dunia iblis kehilangan 1 iblis bunga. Senyum Mandala langsung lenyap. Dia merasakan niat membunuh. Tusan Jing, jangan sombong dulu. Bukan hanya aku yang mengincar barang milik Nyonya Cilian. Kau tak akan bisa melindunginya selamanya. Dan lagi, peri bunga kecil ini, dengan tubuh Huan Yuan Ziyin miliknya, adalah wadah dan suplemen terbaik. Aku akan menantikan saat itu. Tapi sebelum kata-katanya selesai, dia berubah menjadi kelopak bunga merah dan menghilang. Meninggalkan kelopak bunga layu dan aroma yang aneh. Halaman belakang kembali sunyi. Tapi seluruh tubuhku terasa dingin. Esensi kekuatan Nyonya Cilian diincar oleh lebih dari 1 iblis. Aku adalah wadah dan suplemen terbaik. Apa jangan-jangan para iblis itu juga ingin memakanku? Tanganku yang sedang memegang bola benang mulai gemetar. Tusan Jing berjalan ke hadapanku. Dia berjongkok, menatap wajahku yang pucat pasi karena takut, lalu bertanya, takut? Aku mengangguk, lalu menggeleng. Air mata mulai menggenang di pelupuk mataku. Dia menghela napas. Dia mengulurkan tangan, dengan ujung jarinya. Dengan lembut menyeka air mata yang jatuh dari sudut mataku. Jangan takut, ada aku di sini, tak ada yang bisa menyentuhmu. Tapi, mereka bilang aku ini wadah. Mereka tahu apa soal itu. Tubuh Huan Yuan Ziyin adalah tubuh Yuan Fa yang paling murni. Bisa menyerap segala yuan, juga bisa mengubah segala malapetaka. Makhluk-makhluk kotor itu hanya bisa bermimpi untuk bisa menodaimu. Sebaliknya, kaulah musuh terbesar mereka. Dia mengusap-usap rambutku. Menyuruhku untuk tidak mendengarkan omong kosong para iblis. Fokus saja membuat kue osmanthus. Serahkan sisanya padaku. Hari ini kita juga akan selesai bekerja lebih awal. Bawa aku ke suatu tempat. Kemana? Ke tempat yang bisa membuatmu tenang. Dan juga membuat para arwah jahat dan iblis menyerah. Dia mengulurkan tangannya padaku. Telapak tangannya menghadap ke atas. Aku menatap ketegasan di matanya yang tak terbantahkan. Dan kelembutan yang samar. Entah kenapa, aku meletakkan tanganku di atasnya. Tanganku digenggamnya erat. Lalu, dia membawaku terbang di atas awan. Meninggalkan kuil Yue Lao. Menuju ke atas 9 langit. Terbang ke arah yang belum pernah kudatangi. Aku bersandar di sisinya, diselimuti cahaya langit. Hatiku pun menjadi tenang. Tak peduli bahaya apapun di depan.
Setidaknya saat ini, telapak tangannya terasa sangat hangat. Tempat yang akan kami tuju bernama Istana Ling Xiao. Selama 300 tahun karirku sebagai penyapu, Istana Ling Xiao hanya ada dalam bualan kakek Yue Lao sesekali. Dan berita sisa di koran kayangan. Itu adalah tempat Kaisar Langit mengurus pemerintahan. Dan tempat tertinggi untuk menerima para pejabatnya. Bagi dewa rendahan biasa. Bahkan untuk mendekati gerbang langit selatan. Mereka harus mengukur kelayakan diri mereka sendiri. Tapi Tu Sanjin menggandengku melewatinya tanpa hambatan. Melewati gerbang langit. Para jenderal penjaga gerbang memberi hormat. Aku seperti boneka kayu, pikiranku kosong. Kehangatannya terasa dari telapak tanganku. Di sepanjang jalan, istana-istana langit berjejeran. Para bidadari berlalu lalang tak terhitung jumlahnya. Pandangan mereka semua tertuju padaku. Membuatku ingin sekali menyembunyikan wajah di lengan baju Tu Sanjin. Di lengan bajunya. Kita benar-benar akan pergi ke Istana Ling Xiao. Untuk apa? Untuk melapor. Melaporkan siapa? Melaporkan Istana Naga Laut Timur yang membiarkan putrinya berbuat jahat. Mengepung kuil para dewa. Melaporkan siluman bunga datura dari dunia iblis yang menyusup kekayangan. Dengan niat jahat. Dan sekalian meminta Yang Mulia Kaisar Langit untuk menjadi saksi. Saksi untuk apa? Menjadi saksi bahwa kamu adalah milikku. Agar tidak sembarang orang berani mengganggumu. Wajahku memerah padam, aku mencoba melepaskan diri. Tapi genggamannya malah semakin erat. Dia berbisik memperingatkanku. Agar aku tidak banyak bergerak. Sesampainya di depan gerbang istana. Tampak Dewa Taibai Jinsing yang rambut dan janggutnya sudah memutih semua, sedang menunggu kami. Wajahnya tersenyum ramah saat dia memberi hormat. Dengan sopan dia berkata, "Salam, Tuan Muda Tusan." Pandangannya lalu beralih padaku. Dan ini, pasti Peri Gui Yuan, ya. Sungguh anggun dan menawan. Peri rendah hati Gui Yuan, memberi salam pada Dewa Taibai. Tidak perlu terlalu formal. Yang Mulia sudah mengetahui tujuan kedatangan Tuan Muda. Beliau sedang menunggu di dalam aula. Kulihat Tu Sanjing mengangguk. Dia menggandengku masuk ke dalam istana. Berjalan di belakang Dewa Taibai. Semakin dekat, aku merasakan energi spiritual yang begitu dahsyat dan agung. Sampai membuatku hampir tidak bisa bernapas. Kubah langit-langitnya begitu tinggi. Bagaikan hamparan langit berbintang. Tepat di depan, di atas 9 tingkat tangga giok. Yang Mulia Kaisar Langit duduk di atas tahta 9 naga. Kakiku langsung lemas. Aku hampir saja terjatuh berlutut. Untungnya, Tu Sanjing menahanku dengan sigap. Dia melepaskan tanganku. Lalu melangkah maju. Dia membungkuk memberi hormat, Tu Sanjing dari King Qiu. Dan Peri Gui Yuan dari kuil Xie Yue. Memberi hormat pada Yang Mulia Kaisar Langit. Aku pun ikut membungkuk dalam-dalam. Aku bahkan tidak berani mengangkat kepalaku. Berdirilah. Tuan Muda Tusan, apa tujuanmu datang kemari hari ini? Tu Sanjing berdiri dan mulai menjelaskan. Mulai dari pertaruhan cinta, esensi kehidupan yang menjadi parasit pada benang merah. Sampai bagaimana aku terpaksa mengambil alih untuk mengurainya. Lalu tentang putri ketiga Laut Barat, Ao Yuchi. Dan bahaya saat iblis bunga datura menerobos masuk. Penjelasannya sangat runtut dan jelas. Dia tidak melebih-lebihkan ceritanya. Hanya menjelaskan fakta secara objektif. Juga membuat bisik-bisik samar terdengar di seluruh aula. Tu Sanjing pun angkat bicara. Hamba mohon Yang Mulia menyelidiki tuntas kelalaian Hong Xian. Juga memperingatkan Istana Naga Laut Barat dan memberi pelajaran kepada dunia iblis agar tidak mengganggu Peri Langit dan Putri Naga Laut Barat. Raja Naga Laut Barat telah mengajukan surat permohonan maaf. Sudah menghukum kurungan Oyu selama 1000 tahun. Dan juga telah membayar ganti rugi. Masalah ini kita anggap selesai. Mengenai iblis bunga dari dunia iblis. Beta akan memerintahkan Kaisar Iblis untuk mendisiplinkan mereka dengan ketat. Jika mereka berani mengulanginya, hukumannya tidak akan ringan. Tu Sanjing pun mengucapkan terima kasih. Tiba-tiba, suasana pun berubah. Tuan Muda Tusan, kau bilang ingin beta menjadi saksi. Saksi untuk apa? Tu Sanjing berbalik dan berjalan ke hadapanku. Dia kembali menggenggam tanganku. Tu Sanjing,
Hamba mohon kesaksian dari Yang Mulia. Mulai hari ini, Guiyuan akan berada di bawah perlindungan penuh aku, Tusan dari King Qiu. Keselamatan dan takdirnya, semua terhubung denganku. Siapapun yang berniat buruk padanya, berarti memusuhi King Qiu. Dialah orang yang telah kupilih. Seketika, tatapan semua orang di aula tertuju padaku. Kaisar Langit pun tampak tertegun sejenak. Lalu dia tersenyum tipis. Orang yang telah dipilih. Jodoh klan rubah King Qiu kalian. Selalu ditentukan oleh takdir atau pilihan kalian sendiri. Pengumuman yang begitu hikmat seperti ini sangat jarang terjadi di 3 dunia. Benar-benar tempat cinta sejati berlabuh. Dan kemana hati tertuju. Karena sudah kau putuskan. Sudah sepantasnya diumumkan ke 3 dunia. Untuk menghindari niat buruk dari pihak lain. Dan juga agar dia tidak berpikiran yang tidak-tidak. Peri Guiyuan, apakah kau bersedia menerima apa yang dikatakan oleh Tuan Muda Tusan? Aku membuka mulutku, tapi tak ada suara yang keluar. Pikiranku kacau balau. Tusan Jing tidak mendesakku. Dia hanya menatapku dalam diam. Sambil mengeratkan genggaman tangannya. Tepat saat aku merasa akan hancur karena tekanan ini. Bola benang merah di pelukanku tiba-tiba bergetar hebat. Semua benang merah serentak menyala dengan cahaya yang lembut dan cemerlang. Di bawah tatapan terkejut semua orang. Lebih dari 300 benang merah yang kusut diurai oleh tangan tak kasat mata. Terurai secara otomatis dan perlahan. Satu persatu benang merah terlepas dari kekusutan. Berubah menjadi seberkas cahaya lalu menghilang. Kembali ke jalurnya semula. Hanya dalam beberapa tarikan napas. Bola benang merah itu pun lenyap. Hanya menyisakan seutas benang merah yang baru. Benang merah itu memancarkan pendaran cahaya keemasan yang redup. Salah satu ujungnya melilit di kelingking tangan kiriku. Ujung lainnya dengan sendirinya melingkar di kelingking tangan kanannya. Aku menatap lurus ke arah lingkaran cahaya keemasan di jariku. Tusan Jing menunduk. Awalnya ia tampak terkejut, lalu tersenyum seolah mengerti. Sepertinya tidak perlu kesaksian dari Yang Mulia. Aku juga tidak perlu banyak bicara lagi. Benang merah takdir telah mengikat dirinya sendiri. Aula Ling Xiao menjadi sunyi senyap. Semua dewa dan jenderal surgawi hanya bisa terpaku menatap benang merah di kelingking kami. Ini adalah benang merah takdir. Selamat untuk kalian berdua. Tusan Jing menunduk sambil mengelus benang emas itu. Dia mengangkat wajahnya dan memberiku senyum yang cerah. Sekarang, kau tidak bisa lari lagi. Peri Osmanthus kecil.